Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang insyaallah semoga seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di malam ke-11 bulan suci Ramadan. Tema kita adalah bagaimana agar bahagia dalam rumah tangga. Setiap orang yang menikah pasti semuanya ingin bahagia, baik yang pengantin baru, terlebih lagi yang pengantin lama. Walau sesungguhnya tidak semua yang telah menikah itu bahagia. Bahkan ada rumah tangga di napa aja masasa, di napa aja maluti. Nah iya kia mari pamato memana. Ya wallahu alam bagaimana caranya. Tiap hari selalu marah-marah di rumah, tapi alhamdulillah banyak juga anaknya. Entah wallahu alam. Ya. Nah oleh karena itu Rasulullah memberikan konsep arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, memiliki istri soleha. Maka ibu-ibu dengar nggak ibu-ibu di atas itu? Menjadi istri soleha itu penting. Tetapi seorang suami jangan berharap mendapatkan istri soleha kalau dirimu tidak soleh. Karena Allah memberikan yang baik kepada yang baik. Apa ciri daripada wanita soleha? Pertama, idza nazarta ilaiha sarrakka, apabila dipandang oleh suami senyum. Maka ibu-ibu yang hadir, apabila suami memandangmu senyum, ada uang senyum, tidak ada uang, dia tetap senyum. Jangan ada prinsip ada uang abang disayang, tidak ada uang abang keke lo ni matendang. Kenapa mau ditendang? Karena memang ada istri pagi cemberut, siang cemberut, malam cemberut, tidurnya pun cemberut. Kata suaminya, wahai istriku senyum-senyumlah, kenapa cemberut terus? Kata istrinya, mohon maaf wahai suamiku, saya ini sudah terlahir dalam keadaan cemberut. Ya, betuana mata musuh memenina jaji. Ya, itu senyum. Tetapi selaku suami, memang istrimu wajib senyum ketika kau pandang. Tetapi buatlah dirimu sebagai seorang suami adalah seorang suami yang juga mudah disenyumi oleh istri. Tidak mungkin kau pulang dari minum minuman keras susah istri senyum. Kau tidak sholat susah istri senyum. Kau sering memukul istrimu itu susah senyum. Kau bohongi istrimu itu susah senyum. Betul apa tidak ibu? Oh ibu. Oh ibu. Betul apa tidak? Jadi jangan tuntut istrimu senyum, tapi kau tidak bisa menjadi pribadi yang mudah disenyumi. Maka apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan saya kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Coba Rasulullah tidak pernah menyuruh istrinya. Maka yang kedua, wanita soleha itu adalah iza amartaha atau atka, apabila diperintah oleh suami dia taat. Maka ibu-ibu, apapun perintah suamimu selama itu tidak bertentangan dengan agama, wajib kau taati. Tapi kalau itu bertentangan agama, wajib kau tidak taati. Misalnya, wahai istriku buka saja jilbabmu, tampillah seksi, itu wajib tidak ditaati karena bertentangan dengan agama. Tapi betul bapak-bapak, betul istrimu wajib mentaati perintahmu, tapi istrimu itu bukan pembantu. Wanita tidak tercipta dari tulang kepala, maka dia bukan pemimpin. Wanita tidak tercipta dari tulang kaki, maka dia bukan pembantu. Tapi wanita tercipta dari tulang rusuk, maka dia adalah pendamping. Maka di dalam sejarah rumah tangga Rasulullah,
Rasulullah tidak pernah menyuruh istrinya, Khadijah buatkan kopi, Aisyah buatkan teh. Kenapa tidak pernah Rasulullah menyuruh istrinya? Karena tanpa disuruh pun dia sudah menyiapkan Rasulullah. Beda dengan istri kita, kenapa selalu disuruh? Kalau tidak disuruh, dia tidak kerjakan. Betul apa tidak? Disuruhnya pun belum tentu dia lakukan. Ya. Dan itu Rasulullah romantis dalam rumah tangganya. Misalnya, setiap harinya Aisyah, ketika Rasulullah akan pulang, maka itu menyiapkan minuman. Minuman sudah siap, baru Rasulullah datang. Ketika datang Rasulullah, ya Rasulullah, ini minuman, semoga dahagamu hilang. Diminum Rasulullah setengah dan diberikan kepada Aisyah setengah. Dan Aisyah mengambil minuman itu dan meminumnya, meletakkan mulutnya di mana Rasulullah meletakkan mulutnya. Itu kan romantis. Ya, tapi kalau suami ibu-ibu perokok ya ndak usah begitu. Letek bangi racunnya. Ya, kan Rasulullah bersih, meletakkan mulutnya ndak ada masalah. Kalau macam kita habis merokok baru letakkan, pada salamat. Ya. Itu Rasulullah romantis. Tapi suatu ketika pulang Rasulullah, disodorkan minuman oleh Aisyah, Rasulullah meminumnya dan menghabiskan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kok tumbeng hari ini kau habiskan ini minuman? Biasanya kau berikan aku setengah. Kata Rasulullah, wahai istriku, luar biasa rasanya minuman ini. Dan saya sangat haus dan minuman ini terasa luar biasa rasanya. Penasaran Aisyah, bagaimana luar biasanya? Sehingga ketika Nabi masuk ke rumahnya, ke kamarnya, Aisyah mengambil mangkuk yang dipakai minum Rasulullah, lalu kemudian dia tuangkan, ada sedikit yang menetes, lalu dia coba, ternyata terlalu asin, taliwa pejena. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kau memang betul-betul suami yang terbaik. Engkau tidak membiarkan aku malu walau itu di hadapanmu. Minuman yang asin kau habiskan agar aku tidak tahu. Luar biasa Nabi. Maka bapak-bapak kalau istri bikin sayur, bikin minuman terlalu asin, ya habiskanlah. Ya. Insya Allah joli no. Ya. Tapi tentu tidak seperti itu. Begitulah Rasulullah menjaga perasaan istrinya. Nabi pulang ke rumah lalu bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, ya Humairah. Nah, ini panggilan Nabi kepada istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa Nabi tahu? Istri itu suka dipuji-puji. Wahai istriku, pokoknya kaulah yang tercantik. Padahal kairunya minna. Ya itulah yang harus kita lakukan. Ya Humairah, hal indakum syai'? Adakah sesuatu yang bisa aku makan? Mohon maaf ya Rasulullah, aku belum memasak. Apakah Nabi marah? Tidak. Justru Nabi mengatakan, idzan fa inni shaim. Kalau begitu saya puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya jam 8 pagi, niatnya jam 9 pagi. Boleh. Selama dari bangun tidur sampai niat puasa sunnah, belum makan apa-apa. Kalau sudah makan 2 piring baru niat, terlambat. Ya, lola dak no tuh. Iya. Itu bedanya dengan puasa wajib. Puasa wajib ya sebelum fajar harus ada niat. Lalu suatu ketika Nabi pulang tengah malam. Kenapa Nabi pulang tengah malam? Karena banyaknya orang yang bertanya di masjid. Mengetuk pintu Rasulullah 3 kali dengan memberi salam assalamualaikum. Mengetuk pintu 3 kali, memberi salam 3 kali. Ternyata Aisyah sudah tertidur. Apakah Nabi terus membangunkan istrinya? Tidak. Nabi menggelar surban di depan pintu, lalu Nabi tertidur, Nabi terbaring. Subuh hari Aisyah bangun tidak mendapati Rasulullah di sampingnya. Dia membuka pintu, ternyata Rasulullah yang tadi terbaring duluan terbangun, lalu minta maaf. Maafkan aku wahai istriku, aku terlambat pulang karena banyaknya orang yang bertanya di masjid. Yo meladam duluan dia minta maaf. Ya beda macam kita, kalau kau tidak bukakan pintu, waleno si lebo. Iya. Mana telingamu kau tidak dengar saya? Saya selaku penceramah pernah juga mencoba ini. Pulang dari Parepare, ada Parepare, kota Parepare, pulang ceramah. Saya tiba di rumah jam 2, mengetuk pintu 2-3 kali, memberi salam 3 kali. Istri sudah tertidur. Saya coba gelar sajadah di depan pintu. Ternyata tidak cukup 1 menit, banyak nyamuk. Tidak bisa aku tahan. Ya, ternyata ya Rasulullah, engkau betul-betul luar biasa. Begitulah rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah,
Yang ketiga, wanita soleha itu adalah ketika suami tidak ada di rumah, maka dia mampu menjaga diri dan kehormatannya. Itulah wanita soleha. Tapi sekali lagi, nilai seorang suami terhadap rumah tangganya adalah sejauh mana dia menghormati istrinya. Kalau ada suami yang tidak bisa menghormati istrinya, nilaimu turun. Karena Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Itu yang pertama, punya istri yang solehah. Yang kedua, kalau ingin bahagia, wa auladuhu abraran, punya anak yang solehah. Ya, pernah ada orang 6 anaknya, 1, 2, 3, 4, 5 semua berhasil, semua sukses. Tapi yang terakhir ini, yang anak ke-6 nakal sekali. Datanglah ke ulama bertanya, wahai Pak Kiai, entah kenapa anak yang ke-6 ini kok nakal sekali, tidak sama dengan yang pertama sampai ke-5. Yang ke-5 ini berhasil semua. Inilah nanti akan memasukkan saya ke dalam neraka Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Justru anakmu yang nakal itulah yang menyelamatkan engkau untuk masuk dalam surga. Wih, apa maksudnya? 5 anakmu berhasil, sudah mulai kau sombong, sudah mulai kau ceritakan keberhasilan anak-anakmu di tengah orang. Sampai-sampai ketika ada sebuah tempat, ada perkumpulan, kau terus bicara tentang keberhasilan anakmu, seolah-olah yang lain tidak ada keberhasilan anaknya. Kau sudah mulai sombong. Tapi ketika ada anakmu nakal yang terakhir, kau ingin menceritakan keberhasilan anakmu yang 5, itu selalu tidak kau ceritakan karena ada anakmu yang nakal 1. Itulah yang menyebabkan kau masuk surga, karena nakalmu anak yang terakhir itu tidak menyebabkan engkau sombong. Ya, karena kan kita juga heran, ini anak pertama bagus, anak kedua taliwaliu betanah. Ya, makanya perbaiki cara bikinnya. Ya. Di Jerman itu ada suami istri kulitnya putih, suami putih, istri putih. Tapi ketika lahir anaknya, membolok kepu. Heran suaminya, ini anak saya apa bukan? Saya putih, dia putih. Kenapa anak saya begini? Akhirnya dia tariklah tangan istrinya ke pengadilan. Wahai hakim, putuskan, saya ingin bercerai. Apa maksudmu? Saya curiga istri saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa buktinya? Saya putih, dia putih. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa tidak putih? Mestinya dia putih karena bapak ibunya putih. Oke lah, 2 minggu kamu datang, saya akan putuskan. Sebelumnya saya akan periksa rumahmu dan tempat tidurmu. 2 minggu kemudian Pak Hakim mengatakan, kau tidak bisa menceraikan istrimu hanya karena tidak putihnya anakmu. Karena ini terjadi bukan hanya kesalahan istrimu, tapi juga karena kesalahanmu. Mana kesia salah? Ketika saya periksa rumahmu dan saya periksa tempat di mana kamu tidur dengan istrimu, ternyata di situ ada gambarnya Mike Tyson. Jadi Mike Tyson dia tengah, Mike Tyson jadi. Ya, jadi apa yang kau pandang itu berpengaruh. Jadi jangan sembarang. Maka carilah foto-foto yang ganteng, yang cantik. Apa yang kau pandang itu yang keluar. Ya, ini modal bagi anak-anak muda yang mau menikah. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau ingin bahagia adalah wakhulatahu sholihin. Punya anak, punya sahabat yang baik. Sahabat itu mempengaruhi. Punya sahabat yang ahli salat, insya Allah kau akan ikut menjadi ahli salat. Kenapa? Karena kau akan bersama dengan kawanmu. Tapi berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka kau pun akan ikut seperti apa temanmu itu. Yang keempat, kalau ingin bahagia, antakuna rizku fi baladi, punya pekerjaan. Makanya keikhlasan, Bapak Ibu. Ada sebuah pepatah mengatakan begini, jika menantu yang kau dapatkan tidak punya pekerjaan, maka jangan kau hina ia, tapi tunjukkanlah ia pekerjaan agar dia bisa bekerja untuk anak. Jika menantu yang kau dapatkan tidak bisa memasak, jangan kau hina ia, tapi ajarkanlah menantumu memasak agar dia bisa memasak untuk anakmu. Itulah keikhlasan menjadi mertua. Nah, bagaimana agar rezekimu berkah? Syaratnya ada 3. Pertama, kalaulah suami sholatnya bagus, istri sholatnya bagus, maka apapun pekerjaannya selama ia halal, Allah akan mudahkan rezekinya. Tapi ada orang usahanya besar, suaminya besar, istrinya pun besar, rumahnya besar, semuanya serba besar, tapi hatinya tidak tenang. Ya. Kenapa tidak tenang? Karena tidak ada sholat di dalamnya. Insya Allah kalau sholatnya baik, Allah akan mudahkan rezeki. Yang kedua, dalam rumah tangga kalau ingin rezekimu berkah dan Allah kemudian menambah rezekimu, jadilah suami
jangan pernah membohongi istri, dan kau istri jangan pernah membohongi suami. Kira-kira bapak-bapak pernah gak membohongi istri? Pernah membohongi istri? Mana coba ngaku? Pernah bohong istri apa tidak? Pernah. Tapi istri pernah bohong apa tidak? Pernah juga. Ya si balle-balle tuh. Mesti balle-balle apa ada selama. Harus ada kejujuran di dalam rumah tangga. Tapi kan ada bohong yang dibolehkan. Iya, dalam batas tertentu. Ketika istri mengatakan, bagaimana masakanku wahai suamiku? Alhamdulillah wahai adinda. Berapa banyak lesehan tempat makanan yang aku tempati makan, ternyata belum seenak makanan yang kau buat. Nah, itu boleh. Padahal taliwan ini pejena. Nah, itu boleh. Ya, jangan terlalu jujur. Kalau masakan begini ini masakan anak pondok ini, itu kecewa. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau ingin berkah rezekimu, hormati orang tuamu dan hormati mertuamu. Berapa banyak orang dia hormati orang tuanya, dia benci mertuanya. Pernah gak bapak ibu melihat ada orang yang benci mertuanya? Pernah? Pernah apa tidak? Di mana? Nah, ini gak ada mulut jalok. Agak mau benci mertuamu. Berapa banyak orang yang benci mertuanya? Maka ibu-ibu yang di atas, jangan kau benci mertuamu. Coba lihat, dia yang pelihara anaknya, lalu dia punya pekerjaan. Setelah menikah denganmu, bukan bapak ibunya yang dikasih uangnya, bukan bapak ibunya yang belikan baju baru. Siapa? Engkau istrinya. Begitu pula kau suami, berterima kasihlah kepada mertuamu. Dia telah didik anaknya menjadi besar, lalu cantik di matamu, lalu kau menikah dengannya. Setelah menikah denganmu, bukan bapak ibunya yang dimasakkan makanannya, bukan bapak ibunya yang dicucikan pakaiannya, engkau suaminya. Berterima kasihlah kepada mertuamu. Maka ibu-ibu di atas, ucapkanlah wahai mertuaku, terima kasih kau telah melahirkan anakmu, karena seandainya tidak ada anakmu, ladoka. Ya. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.